Hasan Sirah Fisirah Sayyidah al-Mursalin Sayyidil Mursalin Khulasatu Nurul Yakin, kesimpulan dari Nurul Yakin, petunjuk yang meyakinkan di dalam sejarah perjalanan hidup Rasul yang diutus, Mursalin. Fisiratu Sayyid Mursalin, di dalam sejarah Sayyid itu tuannya para nabi, penghulu atau komandan atau ketua atau yang diangkat sebagai Sayyid yang mulia. Ya. Judul daripada Islam Hamzah sudah kemarin ya, hijrah ke Habasyah sudah, Islam Raja udah, wafatnya paman Nabi udah, betul. Hijrah ke Taif sudah, Isra wa Mi'raj udah belum? Ya, Isra Mi'raj fi sanatil hadiyata asyarata. Tahun berapa Isra Mi'raj ini? Sana al-hadiyah. Berarti sana tahun, di tahun 11 hadiyata asyarata, artinya 1 dan 10 berapa jadinya, 11. Di tahun 11 Hijrah akramahullahu bil Isra'i wal Mi'raj. Akramah, apa akram? Karim, karamah. Allah memuliakan Nabi, dianya sallallahu alaihi wasallam. Allah muliakan Rasulullah itu dengan bil Isra. Isra apa artinya? Isra perjalanan dari Mekah ke, perjalanan Nabi dari Mekah ke Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, tempat Israel sekarang menjajah. Ada Masjid Aqsa hancur. Hebat kali ya. Tapi Allah alam. Ya, Isra itu artinya perjalanan. Mana dari arti Isra itu perjalanan? Surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi Isra itu adalah perjalanan dari masjid ke masjid, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Itu Isra Mi'raj. Isra aja bro. Asra bi'abdihi laila. Mi'raj apa artinya? Surat Ma'arij tahu? Apa arti Ma'arij? Araja ta'ruju. Surat Ma'arij ayat berapa itu? Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanah fasbir sabran jamila. Apa arti ta'ruju, araja, mi'raj? Dari situ asalnya itu. Sebelumnya ta'rujul dulu, araja, mi'raj.
Apa arti araj? Ta'ruj. Malaikat dan Jibril. Malaikat dan Jibril. Ini malaikat dan Jibril naik. Jadi ta'rujul malaikah itu artinya naiknya malaikat dan malaikat Jibril dan ruh. Malaikat-malaikat juga ya. Apa ruh di situ? Jibril ya. Ta'rujul malaikah warruh itu artinya malaikat Jibril. Malaikat ya malaikat. Tapi dikhususkan malaikat Jibril itu ruhul amin. Malaikat ruh yang dijujur, yang dipercaya. Amin. Jadi malaikat kalau dia menuju aras itu satu hari putus sama dia. Sama kita ukuran kita berapa hari? Ukuran kita selama 50.000 tahun kali 360 hari. 360 berapa jadinya? 50.000 kali 360. Itulah harinya. Satu hari sama malaikat untuk naik menuju aras Allah, tempat Allah yang tinggi itu 50.000 tahun sama kita kali 360. Itulah harinya. Kalau tahunnya 50.000 tahun, kalau harinya satu hari kita dia satu hari kita berapa? Satu hari kita sama 50.000 tahun kali 360. Karena satu tahun berapa? Sekitar 160 juta itu. Berapa hari itu? Ya, berapa? Kalikan aja lah. 50.000 kali 360 itu lah. 50.000 kali 360. Sekitar 150 juta itu. 50.000 berarti tambah lagi 1 jadi berapa? 500.000 nolnya. Ya enggak? Kali 10 jadi berapa? 50 kali 10 500 kali 300. 500 kali 300 berarti 5 juta. Iya. 500. Pusing lah kita ya. Iya. Pokoknya segitu kalau di hari, kalau di tahun kan 50.000 tahun, kalau di hari kan tentu dikalikan 360. 50.000 kali 360. Iya. Iya kan? Nah, gitu. Jadi lama kan satu hari? Iya, lama kali. Lama kali. Satu hari sama malaikat 50.000 tahun lama kita menempuh. Berjalan kita 50.000 tahun ke atas itu sama malaikat satu hari selesai badan sampai di aras. Ya. Iya. Jadi Isra perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha. Di langit yang ketujuh Sidratil Muntaha. Ya? Iya. Itulah Isra Mi'raj. Jadi kita kembali lagi mana tadi? Isra'uhu sallallahu alaihi wasallam wa mi'rajuhu. Berjalannya Nabi dari Mekah Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sallallahu alaihi wasallam dan naiknya dari Masjidil Aqsa menuju Sidratil Muntaha Nabi. Ini terjadi di tahun 11 Hijri. Ya. 11 kenabian bukan hijrah. Kenabian. Apa bedanya kenabian dengan hijrah? Kenabian dengan hijrah. Isra Mi'raj ini sebelum hijrah atau sesudah hijrah ini? Isra Mi'raj. Ya. Gak tahu. Gak pernah belajar di sekolah. Duluan mana hijrah atau Isra Mi'raj? Ayo. Duluan? Duluan? Masya Allah. Gak tahu.
duluan Isra Mi'raj dari hijrah. Isra Mi'raj tahun 11 Hijrah. Bukan tahun 11 Hijrah itu. Sebelum 11 ke Nabi. Hijrah itu 13 ke Nabian. Sejak Nabi diangkat menjadi Nabi umur 40. Sampai hijrah umur Nabi 53. Jadi di Mekah itu berdakwah selama 13 tahun. Itu namanya tahun kenabian. Belum ada hijrah lagi tuh. 11 kenabian itu belum hijrah. Hijrah itu 13 kenabian. Setelah 13 tahun diangkat jadi nabi di Mekah. Dari umur 40 sampai 53, 13 tahun. Itu namanya tahun kenabian itu. Kalau masih di Mekah nabi itu namanya tahun kenabian. Tapi kalau dari Madinah itu baru hijrah. Ya. Karena hijrah itu setelah Nabi 13 tahun jadi nabi, baru disuruh diizinkan untuk pindah ke Madinah. Paham enggak? Apa bedanya tadi? Tahun hijrah dengan tahun kenabian? Tahun kenabian sama tahun hijrah. Ya. Apa bedanya tadi? Lupa lagi. Tahun kenabian tahun di mana Nabi belum hijrah dia. Dihitung tahun kenabian itu sejak diangkat jadi nabi umur 40 sampai umur 53. Itu namanya tahun periode Makkah. Periode Makkah yaitu Nabi berdakwah waktu di Makkah. Nabi itu kan 2 periode berdakwahnya. Periode Makkah. Ya, namanya Makkiyah nanti kalau turun ayat di situ di periode Makkah. Kalau Nabi sudah hijrah namanya tahun hijrah lagi. Berapa lama Nabi hidup di tahun berapa? Nabi tahun hijrahnya berapa? Tahun hijrah Nabi berapa tahun meninggalnya Nabi itu berapa tahun hijrah? Nabi kan 13 kalau Nabi. Berapa lama Nabi di Madinah? Hidup Nabi di Madinah itu berapa lamanya? Berapa tahun hijrah? 10 tahun lah. Nabi cuma 10 tahun di Madinah. Ya dari tahun 1 hijrah. Ketika dihitungnya tahun hijrah itu ketika Nabi pindah dari Mekah ke Madinah. Terjadinya perang Badar ketika Nabi sudah 2 tahun di Madinah, meletus perang Badar. Makanya disebut meletusnya perang Badar itu tahun 2 hijrah. Berarti 2 tahun Nabi tinggal di Madinah, terjadi perang Badar. Berapa umur Nabi ketika itu? Umur 53. 55. Tahun 2 hijrah Nabi umur 55 itu. Nabi meninggal 65. Hah? Nabi meninggal umur 53 tambah 10 tahun. Berapa? 63 lah. Nabi meninggal tahun 63. Berarti tahun 10 hijrah.
Udah 10 tahun Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, baru meninggal Nabi. Baru meninggal. Ya, umur Nabi ketika itu 63. Ketika tahun 1 hijrah umur Nabi berapa? Tahun 1 hijrah berarti umur Ketika Nabi hijrah itu umur berapa itu? pertama hijrah 53. Hijrah Madinah 53. 53. Berapa lama hidup di Madinah? Baru meninggal 10 tahun. 10 tahun. Jadi 53 tambah 10 tahun berapa? 63. Lamanya Nabi berdakwah di bumi ini berapa lama? Lama. Periode Mekah ditambah periode Madinah. Mekah berapa tadi? Lama Nabi 53. 52 sih. itu umurnya itu. Periode Mekah sama periode Madinah. Iya, Nabi berdakwah di Mekah selama berapa tahun? 52. Nabi diangkat umur 40. Berarti Berdakwah di Mekah selama 13 tahun. 13 tahun. Umur Nabi 53. 53. Kok tak loading ya? Banyak memahaminya. Nabi sejak lahir udah dakwah dia. Belum. Tahun berapa? Umur berapa Nabi diangkat jadi Nabi? 40. 40. Pertama kali dakwahnya di mana? Dakwah Nabi itu di mana? Di Mekah apa di Madinah? Di Mekah. Di Mekah. Berapa lama di Mekah? 13 13 tahun. Habis itu hijrah. Umur berapa Nabi hijrah? 53. 53. Kenapa kok 53? Karena Nabi hijrah di Mekah selama 13 tahun. Dari umur 40. Dakwah di Mekah. selama 13 tahun. Dari umur 40 sampai 53. Umur 53 Nabi diperintah untuk pindah. Jangan kau di Mekah, payah, nak berkembang kamu. Pergilah ke Madinah sana, cari tempat bumi Allah itu luas. Susun kekuatan dulu, bina sahabat-sahabatmu untuk latih perang. Kalau di Mekah mana bisa? Di kota. Ya, di kota itu orang bagak-bagak banyak situ. Pemuka-pemuka banyak situ. Banyak. Masyarakat di teror, siapa yang masuk Islam teror. Teror. Ya kan? Nggak bisa, nggak bebas di sana. Makanya disuruh hijrah. Sama dengan di Israel di mana Palestina ya. Iya. Bisa nggak kita sholat di situ? Enggak. Sholat Idul Adha dibom 38 meninggal. Bulan puasa juga dibom. Hari raya juga dibom Idul Fitri. Belum lama-lama ini dibom juga. Hancur-hancur. Harusnya pindah. Harusnya pindah. Kenapa nak mau pindah? Hancur lah. Bandel sendiri. Nabi aja suruh pindah sama Nabi, sama Allah Ta'ala. Suruh hijrah. Suruh hijrah. Kalau nggak bisa berkembang Islam di sini, pindah kamu ke sana. Pindah ke. Kalau di teror-teror kamu, ya berpikirlah bagaimana caranya. Usung jauh-jauh ini, hindari dulu. Jangan sampai korban anak-anakmu nanti. Kalau terjadi perang di Mekah misalnya, kalau di Mekah aja bertahan, Jadi ya kayak di Israel sekarang lah, dibom atau di apalah. Kalau zaman dulu nggak ada bom, iya. ya dibantai lah, dicincang-cincang. Makanya kalau mau perang itu dijaga ketat habis dulu. Selamatkan dulu sampai seselamat mungkin. Nggak ada korban, anak-anak, wanita, perempuan, orang tua, ya. Iya. Nggak seperti Khadda' ini, Khadda'ul Muslimin Hamas ini. Khadda' penipu dia. Dia bilang membebaskan Al-Quds, Masjid Aqsa ini dibebaskan dari cengkraman penjajah. Itu basa-basinya itu, bukan sebenarnya. Tujuan sebenarnya apa? Genosida, penghabisan, penghancuran seluruh bangunan dan penduduknya.
sampai sehabis-habisnya bangsa Palestina. Nah, ini tujuannya. Jadi dia kerjasama sama si Rewel, ya. Si Rewel yang nyuruh, kamu pancing-pancing aku, kamu bom aku ketika aku main pesta-pestaan di Teluk Apis. Kamu bom, nanti kau sembunyi di bawah lubang tanah. Nanti aku serang semua itu. Semua Palestina, bangunan-bangunan dan orang-orangnya aku hancurkan, aku hajar sampai habis. Kalau belum habis jangan berhenti kamu pura-pura nyerang. Menyerang-nyerang aja, kamu serang aja ini. Itulah Syiah itu. Syiah itu mana bisa dipercaya, dia punya prinsip taqiyah. At-taqiyatu dinuna wa din abana. Taqiyah itu adalah agama kita dan agama nenek moyang kita. Jadi kalau tidak pandai bohong, tidak Syiah itu. Harus bisa nipu-nipu dia. Jadi khada'ul muslimin Palestina tuh. Ayo kita serang, kita bebas, biar merdeka kita. Ayo kita serang. Alat apa aja, alat perang aja, duit gak ada. Dari mana duit? Orang miskin. Miskin, gak ada uang, gak ada tentara, gak ada ini. Tentara Hamas mau diandalkan, orang Taqiyah, musuh dalam selimut, musang berbulu ayam, serigala berbulu domba. Mana bisa? Menggunting dalam lipatan, menjegal teman seiring itu kalau Hamas Syiah. Ya, nggak bisa. Jadi sampai sini dulu ya, karena orang sudah azan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.